Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Fitri Amalia dengan NPM 2417051014 dari kelas B Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan soal tentang konversi mesin Moore dan Meili. Di website saya sudah baca konsep untuk mesin Moore dan Meili. Dalam mesin Moore, kuaran direpresentasikan pada keadaan itu sendiri. Sedangkan dalam mesin Meili, kuaran direpresentasikan pada transisi. Dengan kata lain, pada anak panah itu sendiri. Dibandingkan dengan konversi Meili ke Moore, Moore ke Meili itu jauh relatif lebih mudah. Aturan dasarnya yang pertama itu ada transisi masuk, yang dimana untuk setiap keadaan diagram Moore diperiksa transisi masuknya. Misalkan ada gambar seperti ini, bayangkan keadaan A dengan dua transisi masuk. Dalam satu transisi masukan adalah 0. Sementara pada transisi kedua itu katakanlah dia 1. Untuk keadaan yang A. Dalam representasi Meili yang ekivalen, kita akan menuliskan angka 1 di samping input untuk kedua transisi. Angka 1 direpresentasikan output selama setiap transisi menuju status A. Jika kuaran mesin dalam keadaan A adalah 0 dan bukan 1, kita harus menulis 0 di samping masukan untuk kedua transisi. Dan kedua itu aturan transisi dan output. Misalkan keadaan A memiliki dua transisi keluar. Bayangkan kuaran 1 berada di dalam keadaan A itu sendiri dan ada di transisi dari A ke keadaan B atau state B. Seperti gambar berikut. Transisi keluar dari A ke B akan memiliki kuaran yang terkait dengan keadaan B di dalam Moore. Jika keadaan B memiliki kuaran 0, maka transisi dari A ke B akan memiliki kuaran 0 di dalam Meili-nya. Contohnya seperti ini. Ini contohnya keadaan mesin Moore. State-nya itu ada 3, A, B, C dengan output, misalkan outputnya output kuarnya itu 1, 0, dan 0. Jika kita inputnya 0, maka dia akan ke C. Dan jika kita inputnya 1, dia akan ke state itu sendiri atau A. Begitu juga dengan B, kalau dia outputnya 0 dan inputnya itu sama dengan 0, maka dia akan ke state C, dan inputnya sama dengan 1, dia akan ke A. Yang C juga outputnya 0, kalau misalkan inputnya sama dengan 0, maka dia akan ke A. Jika inputnya sama dengan 1, maka dia akan ke B. Di sini ada tentang yang harus diperhatikan untuk mengonversi. Yang pertama itu kita identifikasi dulu. Yang kedua itu kita menghapus state yang berlebihan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita harus sederhanakan state itu sendiri. Jadi di sini ada soal, sebuah perusahaan sedang merancang sistem kontrol otomatis menggunakan mesin hingga final state mesin. Mereka awalnya membuat mesin Moore, di mana output mesin hanya bergantung pada state saat ini tanpa memperhatikan input langsung. Namun insinyur ingin mengubah desain menjadi mesin Meili agar output bisa langsung muncul saat menerima input tertentu tanpa harus menunggu perpindahan state. Jika sebuah mesin Moore dikonversi menjadi mesin Meili, apa yang akan terjadi? Yang jawabannya itu adalah jumlah state bisa berkurang karena output sebelumnya melekat pada state sekarang.
dapat ditetapkan pada transisi, sehingga beberapa state bisa digabung. Di sini ada penjelasannya. Pada mesin Moore, setiap state memiliki output tetap. Saat dikonversi menjadi mesin Meili, output bisa ditempatkan pada transisi antar state, sehingga beberapa state memiliki output sama, tidak perlu dipisahkan lagi, sehingga jumlah state bisa berkurang. Selain itu, output Meili dapat muncul lebih cepat, yaitu langsung ketika input diterima, bukan setelah pindah state. Hubungan dari kesimpulan ini yang di bawah sini itu dapat diartikan mengonversi mesin Moore ke mesin Meili adalah proses yang mudah. Kita hanya perlu menganalisis transisi masuk dan keluar secara cermat, lalu mengaitkan keluaran berdasarkan status pada diagram mesin Moore asli. Setelah dikonversi, kita harus memeriksa dan menghapus status yang berlebihan untuk memperoleh representasi mesin Meili yang disederhanakan dan efisien Jadi ini hubungannya. Yang pertama itu kita analisis transisi dulu. Merujuk pada langkah pertama dalam konversi, yaitu meninjau setiap state dan transisi pada mesin Moore, yaitu menentukan output yang akan dipindahkan ke transisi pada mesin Meili. Yang kedua, kita mengaitkan dulu keluaran berdasarkan status. Jika inti dari konversi, output yang awal melekat pada state Moore, yang sekarang ditempatkan pada transisi Meili, karena output Meili tergantung pada state dan inputnya. Kemudian kita memeriksa dan menghapus state yang berlebihan atau redundan. Ini sesuai dengan keuntungan yang kita bahas, itu beberapa state Moore yang memiliki output yang sama, bisa digabung dalam Meili, sehingga jumlah state bisa berkurang dan mesin Meili menjadi lebih efisien. Seperti itu. Jadi yang benar itu jawabannya yang ini ya. Jumlah state bisa berkurang karena output yang sebelumnya melekat pada state sekarang dapat ditempatkan pada transisi, sehingga beberapa state bisa digabung. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.